Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mencabut izin operasional 17 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai provinsi sejak Januari hingga Mei 2023 ini. Informasi ini disampaikan oleh Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbud, Lukman, pada pembukaan rapat kerja serta malam anugerah LL Dikti, wilayah 10 di Kota Padang, Sumatera Barat pada Jumat 26 Mei lalu. Dalam perjalanannya tahun yang lalu saya 31 perguruan tinggi terpaksa harus saya cabut izin operasionalnya. Selama dari Januari sampai Maret ini, sampai Mei ini Bapak Ibu, 17 perguruan tinggi terpaksa juga kami harus cabut izin operasionalnya. Tadi siang Bapak Ibu, saya dalam hati menangis, tapi saya harus menahan tangisan. Ada perguruan tinggi yang terpaksa dengan 6.800 saya harus cabut izin operasionalnya. Jadi buat saya adalah di Direktorat Kelembagaan ini dari mulai kelahiran sampai kematian, kalau dalam tanda meluluskan mahasiswanya tanpa dilakukan pembelajaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesuai dengan arahan Pak Dirjen dan Mas Menteri, saya sudah 2 tahun ini lagi bersih-bersih supaya tidak ada lagi perguruan tinggi yang hanya menjual ijazah, tapi setelah itu membingungkan mau kemana kuliah dan yang lain, tidak ada pembelajaran, yang penting adalah ijazah, ijazah, ijazah. Beragam tanggapan mengenai pencabutan izin perguruan tinggi juga bermunculan. Ada sisi positif dan negatif dari pencabutan izin beberapa perguruan tinggi tersebut. Ya, sebenarnya ada positif negatif ya. Mungkin kalau untuk positifnya mungkin untuk perguruan tinggi lebih selektif lagi gitu untuk kedepannya. Tapi untuk sisi negatifnya kan pertama mengerugikan dari untuk universitas itu sendiri ya. Satu sisi lagi bagi mahasiswa itu pun juga jadi lebih 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 memilih lagi untuk univ-univ yang misalkan ke depannya seperti apa gitu. Nah, itu saya juga belum terlalu baca banget ya kenapa sebabnya dicabut. Kalau misalkan ya mereka ini kayak melanggar aturan tentang kependidikan dan sebagainya, menurut saya wajar-wajar aja, dan memang ya saya mengapresiasi Pak Mendikbud buat cabut perizinan si perguruan tinggi itu gitu. Mungkin dia melanggar aturan atau bagaimanapun kan ya itu sebuah keharusan menurut saya ya kalau dicabut gitu. Tidak hanya pencabutan izin, Dikti Riset juga tengah menata beberapa perguruan tinggi dengan cara menyusutkan beberapa perguruan tinggi di satu wilayah menjadi satu perguruan tinggi yang lebih ideal. Karena banyaknya perguruan tinggi kurang sehat, kami melakukan penataan. 3 tahun terakhir ini sudah 720 perguruan tinggi kami susutkan menjadi 241 Bapak Ibu. Tahun ini target kami adalah menyusutkan 330 menjadi kurang lebih 92 perguruan tinggi. Bisa. Daripada mohon maaf sekolah tinggi kecil-kecil kurang sehat, lebih baik jadi universitas yang besar. Di satu kota nggak perlu banyak perguruan tinggi. Yang penting satu bisa sehat, bisa kuat, bisa menampung mahasiswa. Kendati demikian, Lukman menyadari pencabutan izin operasional perguruan tinggi memiliki dampak yang luas, mulai dari ribuan mahasiswa terdampak, dosen, hingga dampak perekonomian bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari aktivitas perguruan tinggi, seperti tempat indekos dan rumah makan. Akan ada ribuan mahasiswa terdampak, akan ada dosen
kemudian belum lagi lingkungannya, kos-kosan, makanan semua ketika ada satu kampus tutup. Tapi ketika ada kampus baru didirikan, ada prodi yang baru, akan ada kos-kosan, akan ada dampak ekonomi dari lingkungan sekitarnya. Nah, inilah saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Namun penataan perguruan tinggi harus dilakukan supaya mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi mendapat ilmu pendidikan yang berkualitas dan memiliki akreditasi yang baik. Saat ini ada 4.231 yang masuk perguruan tinggi kelas dunia, hanya 20 saja. Yang masuk ke 500 besar, hanya 5 perguruan tinggi. Karena itu, untuk mengakselerasi perguruan tinggi, Diktiristek mengundang beberapa universitas mancanegara untuk membuka kampusnya di Indonesia. Perguruan tinggi yang efektif bukanlah perguruan tinggi yang mempromosikan kampusnya secara besar-besaran, melainkan perguruan tinggi yang bisa menghasilkan mahasiswa yang lulus dan bisa diterima di dunia kerja.